Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam tahun pembelajaran baru tahun 2020-2021. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena kalian sudah naik di kelas 5. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baik dan lebih bermakna jika kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan mereview mengenai menentukan ide pokok dari bacaan, kemudian menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata, serta membuat gambar kartun. Sikap yang akan kita kembangkan adalah membangun percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin terhadap diri kita sendiri. Nah, Ibu berharap setelah pembelajaran ini, sikap ini terbangun dalam diri kalian. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, apa sih ide pokok itu? Ada yang tahu? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Makanya kadang bisa disebut gagasan utama atau pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah baca kalimat demi kalimat dalam teks tersebut dengan hati-hati. Kemudian kita pahami dengan baik. Lalu yang kedua, setelah kita membaca dengan baik, tentunya kita bisa menarik kesimpulan ide pokok dari teks tersebut. Sekarang buka buku kalian halaman 3. Di situ ada teks mengapa hewan dan manusia bergerak. Di teks tersebut, ide pokoknya adalah alat gerak. Kemudian kalimat utamanya adalah manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Kemudian kalimat penjelasnya itu adalah alat gerak terdiri atas alat gerak aktif dan pasif. Kemudian ada tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Baik, tugas kalian adalah silakan kerjakan di buku paket halaman 29 dan 30. Cari ide pokok kalimat penjelas setiap paragraf dan kerjakan di buku tugas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang, ciri fisiknya dia berukuran kecil, kepala tidak terlalu terlihat, kemudian organ geraknya adalah dada, kepala, dan perut. Contohnya cacing, moluska, atau hewan lunak lainnya. Kemudian yang kedua ada hewan vertebrata. Hewan bertulang belakang umumnya berukuran lebih besar, bernafas menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang. Kemudian dia hidupnya lebih banyak di darat. Oke, contoh organ gerak pada hewan invertebrata ada laba-laba, kemudian dia bergerak dengan kaki, bintang laut bergerak dengan kaki-kaki tabungnya, kemudian ada ubur-ubur dan gurita bergerak dengan tentakelnya, udang bergerak dengan kakinya. Kemudian contoh berikutnya pada hewan vertebrata biasanya ada jenis-jenis ikan, mereka yang bernafas menggunakan insang, kemudian bergerak dengan sirip, contohnya ikan hiu, ikan pari, ikan cucut. Kemudian katak bergerak melompat dengan kakinya. Ada buaya bergerak dan berjalan menggunakan kakinya serta hewan lainnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh hewan invertebrata dan vertebrata. Sekarang tugas kalian adalah membuat tabel, kemudian isi minimal 7 hewan invertebrata. Sebutkan nama hewannya, kemudian sebutkan alat geraknya serta digambar, kerjakan di buku tugas. Berikutnya adalah mengenai gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri bertujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, dan menerangkan sebuah cerita, puisi, atau karya. Langkah-langkahnya adalah pertama menentukan ide atau gagasan sebelum menggambar. Kemudian membuat sketsa atau rancangan gambar, buat secara detail. Lalu yang ketiga adalah sketsa dibuat dan diwarnai. Oke, yang berikutnya gambar ilustrasi sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalkan kalian diminta oleh guru kalian membuat gambar pemandangan.
Berarti yang kalian lakukan adalah menggambar sesuai apa yang kalian lihat. Kemudian yang kedua ada gambar karikatur atau gambar yang dilebih-lebihkan sehingga terlihat lucu atau aneh. Bisa kita lihat di media sosial ada gambar tokoh kepalanya besar kemudian tubuhnya lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada gambar kartun. Biasanya di film animasi itu sebelum dibuat menjadi film terlebih dahulu dibuat gambar sketsanya sehingga nanti bisa diimplementasikan ke dalam bentuk film. Kemudian yang keempat ada gambar dekoratif yang membuat bentuk menjadi lebih indah. Bisa berupa batik, desain batik, kemudian kain songket. Nah yang sekarang yang lebih modern adalah wallpaper dinding yang dibuat dekoratif. Baik, tugas kalian adalah membuat boleh gambar realis, boleh karikatur, boleh kartun, boleh dekoratif, kemudian gambarkan di kertas HPS. Nanti dikumpulkan bareng dengan buku tugas tematik dan mapel lainnya. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan ibu 1, belajarlah tanpa lelah. Kemudian jangan tinggalkan sholat 5 waktu.